Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Muhammad Prayito MPD, yang saya hormati Bapak Guru Pamong, Bapak Nur Rahmat SPD, serta Bapak Ibu Guru beserta PPG dalam jabatan kategori 2 yang sangat luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri Karanganyar 03, Kecamatan Genderumangu, Kabupaten Cilacap. Oke, saya sudah bersama dengan Bapak Yuswanto SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, segar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yuswanto karena sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan wawancara pada pagi hari ini Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan wawancara kurang lebih 30 menit Bapak. Ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa masalah yang sudah saya temui di sekolah kita. Monggo nanti Bapak memberikan pendapatnya terkait penyebab-penyebab masalah tersebut Bapak. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa masalah, monggo nanti ditanggapi ya Bapak. Oke, langsung saja untuk masalah yang pertama Bapak, yaitu rendahnya kemampuan literasi membaca siswa, sehingga masih terdapat siswa di kelas tinggi yang masih belum lancar membacanya Bapak. Itu kira-kira menurut pendapat Bapak penyebabnya itu apa saja? Monggo Bapak. Terima kasih Mas. Ini terus terang saja saya lihat dengan langsung tanpa melalui penelitian, tapi kejadian-kejadian itu saya catat dalam otak saya maupun dalam catatan kecil di buku kecil saya. Saya sebagai kepala sekolah itu selalu mengamati perkembangan di sekolah. Dan satu diantaranya adalah kemampuan rendahnya tingkat literasi bagi siswa, khususnya siswa kelas tinggi ya Mas ya. Bahkan saya amati kemarin di kelas 6 itu ada anak yang maju ke depan membacanya masih seperti itu, walaupun saya hanya sambil lewat di teras saja, saya hanya melirik saja, tapi saya bisa menang. Nah setelah saya pikir-pikir, ternyata kelas 6 sekarang itu masih mengalami trauma lah, boleh dikatakan trauma atau efek dari peristiwa kemarin, yaitu COVID-19. Selama hampir 2 tahun itu kan anak-anak yang sekarang kelas 6 itu kan jarang sekali membaca. Bahkan boleh dikatakan itu tidak pernah memfungsikan perpustakaan ya, itu begitu. Kenapa? Karena kemarin kan kita tidak boleh kumpul-kumpul, apalagi kumpul-kumpul di sebuah ruangan. Itu kan kemarin kita dilarang seperti itu. Sehingga anak-anak itu sama sekali tidak pernah masuk ke perpustakaan hampir 2 tahun. Itu begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah rendahnya fungsi atau kurangnya fungsi perpustakaan. Nah ini. Kemudian ada penyebab yang lain. Nah ini rendahnya minat baca anak-anak. Nah rendahnya minat baca anak-anak itu juga ada penyebabnya. Ini sudah sebetulnya ini boleh dikatakan lingkaran setan lah. Suatu masalah pasti ada penyebabnya lah. Penyebab itu juga ada kaitannya dengan yang lain. Tadi saya jelaskan rendahnya minat baca siswa. Kenapa kalau anak rendah minat bacanya rendah? Nah ini kaitannya juga dengan perpustakaan. Selama 2 tahun kita tidak pernah mengupdate buku-buku di perpustakaan. Dalam bahasa Jawanya itu perpustakaan itu dijorplowor ya, dijorplowor. Karena apa? Karena ya memang boleh dikatakan selama 2 tahun itu tidak difungsikan, sehingga sekolah tidak menambah buku-buku yang baru.
tidak memperbaiki atau mengganti buku-buku yang sudah usang dan rusak. Nah ini penyebabnya. Jadi anak-anak tidak tertarik untuk membaca karena buku-bukunya itu boleh dikatakan tidak menarik lah. Bahkan boleh dikatakan buku-buku itu masih buku-buku yang dulu yang sudah pernah dibaca oleh anak-anak yang sekarang kelas 6 ini, sehingga boleh dikatakan bosan. Kira-kira ada dua penyebab itu, Mas. Terus ini kaitannya dengan orang tua Bapak. Kira-kira orang tua juga termasuk penyebab yang melatar belakangi apa tidak Bapak, kalau menurut Bapak sendiri? Ya, ini kan ada penyebab dari sekolah, ada penyebab dari orang tua. Orang tua juga ya jelas. Kenapa? Ya mohon maaf, ini wali murid kelas 6 itu kan boleh dikatakan heterogen lah, campuran. Jadi mungkin pendidikannya rendah, sehingga orang tua itu tidak begitu memahami bahwa membaca itu penting, sehingga orang tua itu tidak memberikan motivasi kepada anak untuk membaca. Kemudian kadang-kadang orang tua juga tidak begitu perhatian pada anak karena kesibukan kerjanya. Ya mohon maaf, misalnya sebagai contoh di Karanganyar 3 ini kan mayoritas kan petani, sehingga mungkin berangkat pagi pulang sore, atau pedagang berangkat pagi pulang sore. Hanya ada beberapa yang bisa menunggui anaknya di rumah dengan penuh. Itu penyebabnya dari orang tua, kira-kira begitu. Jadi memang harus adanya kerjasama ya Bapak, Ya. antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Ya, mudah-mudahan dengan hilangnya PPKM ini, berhentinya PPKM ini, nanti kita selalu berkomunikasi dengan orang tua secara langsung, minimal 1 semester 1 kali, atau mungkin dalam pertemuan wali murid atau sidang komite atau sidang pleno wali murid, itu akan kita berikan penjelasan supaya kita dapat memberikan informasi pentingnya literasi kepada anak. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Yeah. Oke, kita langsung lanjut untuk masalah yang kedua, yaitu terdapat siswa yang lambat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa tersebut sering tertinggal ketika mengikuti pelajaran. Jadi beberapa siswa memang masih membutuhkan pengulangan. Contohnya ketika diajarkan satu materi itu harus diulangi sampai 2 kali, 3 kali, bahkan sampai ada yang 4 kali baru paham, Pak. Jadi guru itu menjadi bingung, apakah guru itu akan tetap melanjutkan materi selanjutnya atau harus mengulangi lagi sampai siswa itu bisa paham. Nah, pertanyaannya di sini, menurut pendapat Bapak, apa penyebab masalah tersebut sehingga masalah itu menjadi hambatan dalam sebuah pembelajaran? Baik, Mas Imam, ini sebetulnya yang tahu persis ini guru yang sekarang sedang langsung menghadapi siswa-siswanya. Kenapa kok anak lambat belajar? Itu kan guru kelas setiap hari langsung tahu persis, bahkan mungkin pernah komunikasi dengan orang tuanya. Tapi mohon maaf, saya juga pengalaman jadi guru lama ya, lebih dari 20 tahun saya jadi guru, sehingga paling tidak saya punya catatan-catatan yang berkaitan dengan hal yang seperti ini, dan mungkin ini juga menjadi bahan masukan bagi teman-teman guru nanti bisa mensinkronkan masalah zaman dulu dan masalah sekarang itu sama apa tidak ya. Jadi nanti saya cerita dikit. Itu memang sejak dulu seperti itu, setiap kelas pasti ada anak yang terlambat belajar, itu pasti ya. Tidak mungkin satu kelas itu terus lancar, semua pandai, semua tidak. Karena selama 20 tahun itu saya mengajar, ada ya Zak. Bahkan saya berganti-ganti kelas juga ada saja sama seperti itu. Nah ini menurut pengalaman kami, tapi bukan penelitian ya, pengalaman kami itu ada 2 faktor yang dominan. Yang pertama itu faktor bawaan lah, bawaan itu kodrat
kodrat ilahi. Ya intinya anak itu memang kemampuannya atau intelijensinya atau IQ-nya itu memang ya kadang-kadang di bawah rata-rata. Itu ya memang sangat membutuhkan ketelatenan yang luar biasa bagi guru kelas. Materi itu mau dilanjut atau tidak, nah itu nanti guru kelas tahu persis. Nah, kemudian masalah yang kedua, ini kadang-kadang anak-anak itu malas. Sebetulnya anak itu pinter, tapi malas belajar, malas mengerjakan tugas, malas bekerja kelompok. Nah khususnya zaman sekarang ini yang menjadi dominan adalah faktor dari perkembangan zaman, khususnya HP. Ya mohon maaf, ini lagi-lagi ke kambing hitam COVID-19 karena kebiasaan kemarin itu seperti itu, sehingga boleh dikatakan dunia ini memanjakan anak supaya leha-leha di rumah sambil nonton HP. Bahkan kita pembelajaran pun itu kemarin juga mewajibkan dengan HP, padahal kenyataannya anak-anak itu belajar sebentar, tapi yang lain main game atau main yang lain. Lah itu yang menyebabkan anak itu malas. Dan nanti bagaimana solusinya? Ini untuk guru kelas saya anggap lebih pintar dari saya yang terdahulu. Kira-kira begitu Mas. Terus menurut pengalaman saya Bapak, terkadang juga siswa di kelas itu ada yang hyperaktif. Jadi siswa ini cenderung ramai sendiri dengan temannya. Kemudian ada juga yang berlari-larian. Kira-kira itu termasuk menjadi penyebab atau tidak ya Bapak? Ya, itu juga bagian dari penyebab. Anak-anak itu maunya main sendiri, maunya bermain, tidak memperhatikan penjelasan dari Pak Guru atau Bu Guru di kelas. Ketika dia mengerjakan soal-soal PTS dan lain-lain itu nilainya jeblok, atau soal ulangan juga nilainya tidak baik. Nah ini setelah ditanya secara lesan juga dia tidak jawab. Padahal anak itu sebetulnya tidak bodoh. Nah itu ya boleh dikatakan ini anak yang memerlukan perhatian khusus, ya. Anak yang boleh dikatakan perlu perhatian khusus. Dan ini nanti tugas kita semua, bukan tugas guru kelas ya, karena ada di sekolah manapun itu pasti ada yang seperti itu. Sehingga nanti bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak mengganggu teman yang lain, juga tidak mengganggu dirinya, sehingga nanti tidak menghambat belajar pada dirinya sendiri maupun orang lain. Itu nanti guru kelas yang tahu nanti. Jadi kesimpulannya di sini peran guru juga sangat penting. Salah satunya yaitu manajemen kelas. Bagaimana guru di kelas itu memang harus bisa mengkondisikan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga siswa yang hyperaktif tadi ini Bapak tidak mengganggu siswa lain yang memang pemahamannya itu lebih lambat. Ya, itu dalam RPP, kalau zaman sekarang itu namanya RPP, itu kan ada pengelolaan kelas. Nah disitulah peran guru di sana sudah direncanakan dengan baik. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban dari masalah yang kedua. Kita lanjut masalah yang ketiga, yaitu hubungan guru dengan orang tua masih terbatas Bapak. Guru jarang berkomunikasi dengan orang tua terkait perkembangan siswa di kelas, serta orang tua pun kurang aktif ketika ada informasi dari guru melalui WA group Bapak. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat Bapak selaku orang tua serta selaku kepala sekolah, itu penyebab yang latar belakangi terjadinya masalah tersebut itu apa saja? Monggo Bapak berikan tanggapan. Ya, ini memang kalau pembelajaran ini sukses, ya, pembelajaran itu ingin hasilnya bagus, hasilnya sesuai dengan diharapkan, ini hubungan antara guru dengan wali murid itu memang
boleh dikatakan mutlak harus lancar ya, mutlak. Saya katakan mutlak. Kenapa? Karena apa yang diberikan di sekolah itu langsung di cover oleh orang tua. Dan bentuk covernya bagaimana? Dan nanti kan minimal ya orang tua itu tanya kepada putra putrinya setiap hari sampai di mana sampai di mana. Nah di sini nih kadang-kadang terjadi hubungan yang kurang baik atau hubungan antara orang wali murid dengan guru itu kadang-kadang kurang baik. Sebetulnya kurang baiknya itu bukan karena apa-apa, bukan karena ada masalah pribadi, bukan. Ya. Sampai saat ini yang saya alami itu belum pernah ada hal-hal yang seperti itu karena masalah pribadi. Tapi sebetulnya masalahnya sederhana. Tadi sudah ditanyakan oleh Mas Imam bahwa kurang memperhatikan di WA group. Itu kan begitu ya? Oke. Ya mohon maaf. Nah ini kadang-kadang kan hubungan orang tua dengan siswa, dengan wali murid ini kan sekarang itu kan dominan di WA. Tapi ternyata kadang-kadang orang tua itu tidak begitu nanggapi tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada putra-putrinya melalui WA. Itu kenyataannya sekarang begitu. Kenapa kok begitu? Ya tentunya ini kembali lagi ke cerita awal tadi bahwa wali murid di SD kita ini, SD Karanganyar 03 ini kan heterogen. Dalam artian heterogen itu campuran dari beberapa profesi atau pekerjaan. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang lain-lain. Lah keheterogenean itulah yang kadang-kadang menghambat hubungan antara guru dengan wali murid, khususnya di WA group. Nah kita cerita kepada wali murid yang kurang nanggapi. Kenapa kurang nanggapi? Mungkin dia tidak begitu paham tentang WA group, apa fungsinya, apa gunanya, atau bahkan dia juga tidak memahami kalimat-kalimat yang diberikan oleh guru. Ini dilatar belakangi dengan rendahnya pendidikan wali murid dan pengalaman wali murid. Itu begitu. Kemudian juga tidak begitu nanggapi WA group itu ada penyebab yang lain karena kesibukan ini kesibukan orang tua. Tadi di awal sudah saya ceritakan sebagai contoh itu kalau wali muridnya petani itu kan berangkat pagi pulang sore. Nah ini kadang-kadang sudah capek, tidak sempat mengontrol tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kira-kira begitu Mas. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin sebaiknya itu ya Pak, orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan siswa juga ya Bapak. Akan tetapi tidak semua orang tua itu berpikir seperti itu Bapak. Ya. Kemudian apakah mungkin guru itu juga kurang perhatian kepada orang tua terkait perkembangan siswanya di kelas. Jadi gurunya juga terlalu sibuk mungkin sehingga jarang sekali memberikan informasi terkait perkembangan siswanya di kelas. Ya mungkin ada Mas, mungkin, tapi tidak semua guru seperti itu. Ya mohon maaf karena keterbatasan di SD kita, SD Karanganyar 03 itu keterbatasan tenaganya itu ada beberapa tugas atau pekerjaan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh guru tapi harus dikerjakan, harus selesai. Nah, akhirnya kepala sekolah saya sebagai orang yang dituakan di sini, saya minta tolong pada beberapa guru. Sebagai contoh OPS. Nah, ini OPS ini harus dikerjakan, betul-betul dikerjakan karena sangat menemukan nasib. Nah, sementara kepala sekolah tidak mampu mengerjakan sendiri. Kenapa kok tidak mampu? Karena berbagai pekerjaan dan lain-lain. Nah, ini dengan terpaksa kami memberikan tugas tambahan kepada guru untuk menjadi OPS. Nah, ini juga sudah menyita waktu, ini luar biasa ini. Ya, kemudian contoh yang lain, bos. Nah, ini bos.
terus juga harus kita kerjakan, harus semua tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaporan, perencanaan dan lain-lain itu kan tidak mungkin dikerjakan sepenuhnya oleh kepala sekolah. Nah ini otomatis kepala sekolah memberikan tugas atau minta bantuan kepada guru. Nah padahal itu sebetulnya bukan tugas guru, tapi dengan terpaksa ya kami minta tolong kepada guru sehingga proporsi dia sebagai guru itu sudah terkurangi, sehingga kadang-kadang guru itu perhatiannya itu terbagi sehingga tidak begitu 100% memperhatikan anak didiknya. Kira-kira begitu Mas. Oke, terima kasih sekali atas jawabannya dari Bapak Iswanto kaitannya dengan hubungan orang tua dengan guru ya, Bapak. Oke Bapak, selanjutnya masalah yang keempat, yaitu penerapan model-model pembelajaran inovatif yang masih jarang diterapkan di kelas. Guru lebih nyaman menggunakan metode ceramah tanpa mengkolaborasikan dengan model-model pembelajaran yang inovatif. Itu pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang masalah tersebut, serta faktor apa saja yang mempengaruhi guru jarang menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Monggo Bapak. Baiklah Mas Imam, ini apa yang Anda tanyakan itu memang betul-betul terjadi ya, betul-betul terjadi. Saya kadang-kadang keliling ke beberapa kelas, keliling, saya tidak masuk kelas, tapi saya hanya melirik dari teras. Kadang-kadang Pak guru-gurunya ada cerita, kemudian dalam hari itu tidak ada yang menggunakan LCD, tidak ada yang menggunakan TV monitor, ya. Nah itu kenapa kok begitu? Ya, kenapa begitu? Padahal fasilitas sudah disediakan, fasilitas dari segi alat elektronik, dari segi listrik, dari segi internet, jaringan internet. Kami sudah memasang jaringan internet kabel. Kenapa kok Pak guru-guru kurang memanfaatkan? Nah, tentunya ada penyebabnya, ya. Ada penyebabnya. Yang pertama, ya, ini memang guru-guru di SD kita itu kurang update perkembangan zaman, kurang update, sehingga cara-cara pembelajaran yang inovatif, yang terbaru, yang lebih menarik bagi siswa itu kadang-kadang kurang diterapkan. Dan nanti juga berpengaruh ke yang lainnya. Kenapa begitu? Ya mungkin banyak pekerjaan atau sibuk atau bagaimana ya, sehingga kadang-kadang menyebabkan seperti itu. Atau mungkin guru-guru di SD kita itu kadang-kadang juga kurang melihat apa ya, atau kurang berminat ya, kurang berminat atau tidak suka atau kurang suka melihat video-video pembelajaran di YouTube. Kira-kira begitu. Kenapa begitu? Ya mungkin karena kembali lagi kesibukan, ya. Sehingga kepengen mempelajari, sebetulnya kadang-kadang mereka itu kepengen mempelajari, ingin memotivasi, ingin berinovasi, tapi kadang-kadang sudah capek, sudah lelah dengan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan di sekolah. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin ini Bapak, kadang ada anggapan guru ya yang apunten yang sudah sepuh Bapak. Ya, ya. Jadi kadang ada anggapan bagi guru yang sudah tua itu, mereka itu sudah tidak bersemangat lagi untuk mempelajari model-model pembelajaran yang inovatif dengan alasan itu mereka sebentar lagi mau pensiun. Itu menurut pendapat Bapak gimana, apakah itu juga termasuk menjadi penyebab terjadinya masalah di kelas atau bagaimana? Oh iya, iya. Ini tambah lagi satu, tadi saya kurang begitu ingat yang ini. Ya memang ada di sekolah kita itu ada guru yang sudah menjelang pensiun, ya. Ya mohon maaf bagi beliau itu kan boleh dikatakan kemampuan IT-nya itu boleh dikatakan nol lah.
boleh dikatakan. Padahal sekarang itu semua pembelajaran yang inovatif, yang menarik itu semuanya sumbernya itu dari IT. Itu begitu. Jadi karena kemampuan dia untuk mengakses bentuk-bentuk pembelajaran yang inovatif itu boleh dikatakan tidak bisa. Kalaupun dia bisa, kadang-kadang minta tolong pada orang lain. Yang namanya minta tolong pada orang lain itu kan terbatas, sehingga beliau itu dengan terpaksa ya menerapkan metode-metode atau model-model belajar yang dulu yang kami pelajari di sekolah guru atau di universitas kependidikan. Itu begitu kira-kira. Berarti ya, memang guru itu harus selalu update nih Bapak. Jadi setiap perkembangan zaman itu guru harus mengikuti, dan itu juga tidak terpaku dengan umur ya Bapak. Selagi mereka masih bekerja menjadi seorang ASN itu, mereka juga sebetulnya wajib untuk mengupdate pengetahuannya ya Bapak. Sebetulnya seharusnya begitu. Itu memang tugas kita karena kita kan sudah digaji. Tugasnya kan untuk itu, untuk selalu berinovasi. Tapi mohon maaf kadang-kadang ya karena kemampuannya atau mungkin kesehatannya sudah menurun sehingga tidak bisa bekerja maksimal seperti anak-anak muda. Intinya begitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Iswanto atas jawabannya yang luar biasa ini terkait masalah penerapan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Oke Bapak, kita akan lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan yang kelima. Rendahnya pemahaman siswa terhadap soal-soal HOTS, sehingga ketika siswa bertemu dengan soal-soal yang bertipe HOTS itu pasti mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, sehingga hasil belajarnya juga sangat turun drastis Bapak, karena kurang paham dengan soal-soal yang bertipe HOTS. Itu menurut Bapak kira-kira penyebabnya apa saja? Monggo Bapak. Terima kasih. Soal HOT ya Mas ya. Soal HOT itu kalau saya menerjemahkan yang paling gampang itu soal yang berantai dan boleh dikatakan agak ruwet ya. Dan itu memerlukan daya penalaran tingkat tinggi. Nah, anak yang akan mengerjakan soal yang memerlukan daya penalaran yang tinggi dan cara berpikir yang berantai, itu kuncinya hanya satu, itu motivasi Mas. Kalau motivasinya tidak ada, kalau kemauannya di dalam hati tidak ada, itu tidak akan mengerjakan itu. Walaupun dia misalnya kemampuan intelijensinya tidak bagus, tapi kalau dia punya kemauan yang tinggi, itu pasti dia bisa mengerjakan soal HOT walaupun hasilnya tidak 100%. Jadi kuncinya di motivasi. Nah ini motivasi ini berkaitan Mas, boleh dikatakan itu berantai pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, nah, proses pembelajarannya itu bagaimana? Nah kalau proses pembelajarannya tidak menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, otomatis anak-anak itu akan ya boleh dikatakan malas untuk belajar ya. Tapi kalau pak gurunya menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan menarik ya, tanpa disadari anak-anak ini akan terhipnotis ya, akan seperti itu, sehingga tidak dia sadari dia kepengennya belajar karena sudah terbiasa inginnya belajar, dia juga akan tertantang pada soal-soal yang HOT itu. Dia akan mengerjakan soal-soal HOT itu tanpa beban. Misalnya dia tidak bisa menyelesaikan soal, nanti diulangi lagi, bahkan dia selalu bertanya pada teman atau maupun guru. Itu penyebab yang pertama yang kaitannya dengan siswa ya. Ada lagi nih, saya amati di sekolah kita ini kadang-kadang ada ya non sewu, mohon maaf ini jangan tersinggung ya, karena ada beberapa guru yang kurang paham tentang soal HOT ini, intinya gitu. Lah kenapa aku kurang paham? Ya tentunya ini kan guru mungkin kurang
banyak literasi, kurang banyak membaca. Intinya kira-kira begitu, Mas. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi mungkin gurunya juga ini perlu sering diikutkan KKG ya Bapak, Paling sehingga tidak seperti itu. bisa bertukar pengalaman dengan guru-guru lain agar guru tersebut juga mampu memahami khususnya soal-soal HOTS, sehingga ketika menyampaikan kepada siswa juga tidak akan terjadi miskonsepsi ya Bapak. Intinya begitu. Ya. Terima kasih atas jawaban yang kaitannya dengan pemahaman soal-soal yang bersifat HOTS gitu. Oke, kita akan masuk masalah yang terakhir Bapak, yaitu keterbatasan guru dalam penggunaan media berbasis IT untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Padahal kita tahu sendiri sarana yang kita miliki di sekolah itu mayoritas sudah ada, seperti WiFi, kemudian komputer, kemudian LCD proyektor. Itu saya rasa di SD kita itu sudah tercukupi. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembelajarannya guru masih jarang sekali yang menggunakan media yang berbasis IT gitu. Jadi menurut pendapat Bapak itu penyebabnya itu apa yang melatar belakangi guru enggan untuk menggunakan media berbasis IT? Monggo Bapak. Baiklah Mas, ini sebetulnya ya ada beberapa teman kita yang sudah menggunakan, tapi tidak setiap hari lah ya. Ya boleh dikatakan kalau saya nilai itu baru 30% lah. Ya, 30% yang menggunakan, 30-40% yang sudah menggunakan model belajar atau metode belajar yang berbasis IT. Kita tahu ya, sekarang itu pembelajaran itu kan boleh dikatakan hampir 100% itu sumbernya itu dari IT. Sumbernya dari IT. Kenapa kok teman-teman kita kadang-kadang sebetulnya sudah tahu ya, sudah tahu kalau semuanya itu sumbernya itu dari IT, tapi kadang-kadang teman-teman kita kurang memanfaatkan. Ya tentunya ada penyebabnya. Ini saya awali dari teman-teman kita yang sudah sepuh ya. Kembali lagi ke cerita tadi bahwa dia memang boleh dikatakan kemampuan IT-nya itu nol ya. Sementara teman-teman kita yang sudah sepuh itu kurang ada kemauan untuk belajar IT. Kalaupun dia yang mau menggunakan IT, kadang-kadang merepotkan teman-teman yang lain, harus menyiapkan ini, itu, harus menyiapkan softwarenya, harus menyiapkan perangkat kerasnya dan lain-lain. Nah ini yang berkaitan dengan teman-teman kita yang sepuh ya, yang sepuh. Kemudian bagi teman-teman kita yang masih muda ini juga ya begitu, artinya tidak selalu menggunakan media yang berbasis IT. Ini kembali lagi ke cerita klasik tadi ya, sebetulnya tidak usah diberikan cerita ini, tapi ya itu memang kenyataannya begitu. Yang pertama itu kadang-kadang teman guru itu sudah lelah ya, sehingga dia akan membuat program-program pembelajaran ya, contohnya PowerPoint atau yang lain, atau boleh dikatakan ngedit atau download, itu kadang-kadang sudah lelah sehingga tidak sempat untuk membuat itu. Kenapa lelah? Ya cerita tadi, karena ada tugas tambahan. Nah kemudian ada beberapa teman kita ya, teman kita itu ya memang malas malas untuk membuka laptop, malas untuk mencari bentuk-bentuk pembelajaran yang inovatif. Nah kenapa malas? Nah masing-masing guru itu punya masalah sendiri-sendiri. Itu kira-kira begitu, sehingga kadang ada guru juga yang malas. Dia sebetulnya secara kecerdasan itu bagus, dia kreatif, sudah membuat, sudah mendownload, tapi ketika akan mempraktekkan di kelas, ternyata dia malas membawa
itu layar LCD, malas menyiapkan jaringan listriknya, itu begitu. Kadang-kadang kalau perintah penjaga atau teman lain tidak ada yang sempat, ya sudah nggak jadi. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kan begitu Mas. Sebetulnya kalau kaitannya dengan permintaan tolong itu sebetulnya kalau gurunya itu berkeinginan dan mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan media berbasis IT, kemudian meminta bantuan kepada guru-guru yang muda, saya rasa guru muda tersebut juga pasti akan berkenan lah membantu. Apalagi ini kaitannya dengan pembelajaran, pasti mereka berkenan untuk membantu. Akan tetapi guru tersebut mungkin enggan meminta pertolongan, mungkin nggak enak atau mungkin takut mengganggu guru yang lain gitu Pak. Iya. Itu sebetulnya faktor dari gurunya itu sendiri ya Pak. Ya jadi ya mohon maaf, saya sebagai orang yang dituakan di sini, saya juga mengamati sejauh itu. Tapi tadi sengaja saya tidak cerita seperti itu. Tapi karena jenengan ingin menggali seperti itu, ya kita terbuka saja ya. Ya kadang-kadang gini, terutama yang sepuh, ini orang yang sudah sepuh itu perasaannya itu ibaratnya kalau dalam bahasa Jawanya Pak, lapang dada lah, intinya lapang dada. Lapang dada kadang-kadang dia mempunyai daya perasaan yang tinggi, seperti yang jenengan ceritakan tadi. Kadang-kadang liku orang kepenak. Kadang-kadang orang tua seperti itu, maunya apa ya dikerjakan sendiri, tidak mau merepotkan orang lain. Itu kadang-kadang ada guru yang sudah sepuh itu punya pemikiran seperti itu. Kira-kira begitu Mas. Oke, terima kasih sekali atas jawabannya kaitannya dengan penggunaan media berbasis IT. Itu sekaligus menutup kegiatan wawancara pada pagi hari ini. Semoga kegiatan wawancara ini memberikan manfaat yang baik, yang membangun, sehingga masalah-masalah seperti ini dapat diatasi oleh guru maupun kepala sekolah di SD kita. Harapannya semoga SD kita juga semakin meningkat kualitas pendidikannya, nggih Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya sehingga kita bisa melakukan kegiatan wawancara yang luar biasa ini. Banyak sekali memang ilmu yang saya dapatkan dari Bapak kaitannya dengan pengalaman Bapak selama mengajar dulu, sehingga itu menjadi tambahan pengetahuan bagi saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di sini bersama Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.